Saya senang sekali, saya bahagia sekali bisa berada di sini, bisa berada di tengah-tengah acara hebat ini di hadapan ibu bapak dan adik-adik yang ada di sini. Hai, ini dari mana ini? Kita sekolah, oke. Dari mana saja? Aku sama dia Hah? di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Oh, Babakan Madang, timnya Pak Budi. Jangan-jangan kamu supporter bayaran? Bukan ya? Oh, berbagi praktik baik. Oh, saya khawatirnya ada ini nih, ada supporter bayaran di sini. Tidak ada. Mana supporternya Pak Alam mana? Ya. Aku. 2.000 orang ada di sini, Pak Alam membawa supporter. Oke, Bapak Ibu dan semuanya ada di sini. Bagaimana kondisi jiwa raganya sekarang? Apakah sudah lelah atau masih semangat? Masih semangat. Keren, bener ya? Masih semangat. Sudah makan siang belum? Belum. Panitia tolong dibagikan makan siangnya. Bayangkan saja. Oke, insya Allah semangat ya, karena juga ada semangat nih, katanya ada door prize motor. Bener gak sih? Bener ya. Oke, semangat, semoga yang ada di sini akan mendapatkan door prize motor ya. Amin. Dan hadiah umroh nanti Bu Cucu. Bu Cucu kan ada siap-siap ya sedang itu ya. Oke. Baik, Ibu Bapak semuanya, kita di sini akan mengadakan acara talk show dengan tema adalah guru berbagi sebagai konten kreator. Tepuk tangan dong. Dalam acara Semarak Hardiknas 2024. Selamat datang Ibu. Silakan duduk. Oke. Oh, seksi rempong, konsumsi bisa nanti ya. Bintangnya biasanya. Dan hari ini, sesi kali ini akan dipandu oleh saya. Ada kenal belum ya? Iya. Kenalan dulu dong. Aduh, nggak mungkin kalau nggak kenal. Baik, perkenalkan nama saya Koko. Saya dari SDT Umul Puro Bogor, dan di sini saya akan memandu jalannya acara talk show Semarak Hardiknas 2024. Tepuk lagi dong. Yeay. Dan yang penting dari acara ini adalah kita kehadiran dua tamu, bintang tamu yang keren banget. Dia adalah yang pertama, ujung ada Mr. Lutfi Adnan Muzamil atau tepuk tangan dong, berdiri silakan. Dan biasa dikenal dengan nama Mr. Lam. Lam atau LIM? Oh, Lam ya, kan LIM, Lutfi Adnan Muzamil. Oke, silakan. Dan yang kedua adalah ada Bapak Budi Setiawan. Oke, saya duduk aja deh, nggak enak kalau berdiri. Perasaan enaknya berdiri daripada duduk. Oke, sudah bisa melihat wajah saya ya di sebelah, di bawah, di belakang ya. Baik, hari ini kita akan mengadakan talk show nih dengan judul kategorinya guru berbagi sebagai konten kreator. Dan di sini kita kehadiran dua orang yang luar biasa banget ya. Boleh perkenalkan mic-nya mana ya? Oke, mic-nya ada berapa? Ini jangan rebutan. Tolong jangan rebutan ya. Oke, dan coba perkenalkan profil Bapak sebagai apa secara singkat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak sekalian yang saya cintai. Izin perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Babakan Madang, sekaligus sebagai konten kreator edukasi di bidang pendidikan untuk orang tua dan peserta didik. Wow, tangan dong, asik. Sekarang terima kasih Pak. Sekarang Pak Lam silakan perkenalkan profilnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang kami hormati guru saya ini, Bapak Nova, sama Ibu Indri ya. Oh. Kebetulan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Karena ada peluang, saya coba daftar. Alhamdulillah bisa terseleksi untuk bisa berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan seperti itu. Jika berbicara terkait siapa saya di IG-nya itu tertuliskan bahwa membantu
guru-guru agar lebih profesional. Baik, Seperti itu. mantap. Oke. Terima kasih. Unit mana Pak? Oh iya, mohon maaf Ya. jadi kelupaan. Untuk unitnya saya ngajar matematika di SMA IT Darul Quran Sini Yong. di Kecamatan Gunung Gunung Sindur. Sindur. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima apa kasih tadi? Pak. Nah ini ternyata dua-duanya ini adalah satu guru matematika dan satunya guru PAI. Ternyata ya tidak menutup kemungkinan menjadi seorang konten kreator. Keren banget gak sih? Iya, tidak hanya ternyata matematika, gurunya killer pasti dia gitu. Terus MAI apaan sih gitu ya. Tapi ternyata lihat ya kan, ternyata bisa sebagai guru konten kreator. Tapi katanya ya ngomong-ngomong, katanya konten kreator itu harus good looking ya. Atau misalnya harus bukan, katanya harus bisa IT atau bisa apa sih pintar menulis gitu. Sebenarnya gimana sih? Nanti dulu ya, nanti jangan sekarang. Itu berat banget soalnya bahasanya. Kita tunggu ya, sabar ya. Baik, selamat datang ya Pak Lam dan saya panggilnya Pak Lam dan Pak Budi. Oke. Kenapa? Oke, Mr. Lam, sorry, Mr. Lam. Oke, Mr. Lam dan Pak Budi, selamat datang ya di acara ini. Dan saya dengan Pak Budi dulu yang dekat dengan saya. Pak Budi, tolong dong jelaskan mengapa Pak Budi berkecimpung di dunia guru konten kreator ini. Apa sih motivasi Pak Budi? Baik, Pak Koko, terima kasih. Yang pertama, yang harus kita pahami dari seorang guru itu, yang harus diluruskan dari seorang guru setiap aktivitasnya adalah niat. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah untuk menjadi guru sekaligus konten kreator itu harus diniatkan sebagai niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua benar-benar niat untuk berbagi. Niat berbagi karena Allah ya. Kalau Pak Mr. Lam sendiri, apa motivasinya nih ingin menjadi guru konten kreator? Jadi izinkan saya bercerita sedikit ya. Iya. Pada tahun 2014 saya mulai membuat video motivasi. Tujuannya adalah ketika saya memotivasi orang-orang, artinya saya harus memotivasi diri saya sendiri. Dari situ lama-kelamaan kok ternyata ada pandemi. Ketika ada pandemi, saya merupakan guru matematika. Saya menggunakan metode flip learning. Bagaimana saya bisa membuat video, kemudian anak-anak bisa belajar terlebih dahulu, sehingga nanti ketika meeting online ataupun diskusi, anak-anak sudah memiliki bahan yang sudah dibaca. Dari situ, satu video, dua video, hingga akhirnya di detik ini, alhamdulillah sudah ada 500-an video di YouTube saya. Wow, subhanallah, keren banget. Luar biasa. Ya, dan akhirnya tidak hanya matematika saja, banyak sekali tutorial yang intinya adalah teknologi yang berkaitan dengan Jadi pendidikan. kecanduan ya Mr. Lam ya? Kecanduan. Candu-candu dengan Betul. Makanya Oke. ketika ada kesempatan ini, harapannya pengalaman saya walaupun mungkin saja masih kecil sekali bisa bermanfaat bagi para audien yang ada di sini. Seperti itu. Wah, luar biasa banget. Jadi ingin berbagi juga, berbagi dengan sesama. Nggak ada yang motifnya ini? Awalnya nggak ada, ujung-ujungnya dapat, itu bonus. Wow, spill dong, spill berapa dikit, asik. Siap. Oh begitu ya, jadi itu bonus ya sebenarnya. Yang utama adalah niat karena Allah, berbagi praktik baik untuk sesama guru, bahkan sesama murid-murid juga nggak sih? Iya. Murid karena juga memang di terdampak awal- dengan hal itu. Ya. Awalnya anak-anak misalkan nih, ketika sekarang ini sudah tidak pandemi, ketika kita maju di depan, anak-anak dipaksa untuk mendengarkan kita dengan metode ceramah, tentunya itu akan boring. Ketika kita bikin konten, lalu di situ ada animasi, maka kita bisa mengcover gaya belajar yang dimiliki oleh anak-anak. Iya, Seperti iya. itu. Misalkan anak-anak gayanya auditorial, maka ada suara yang didengar. Ketika anak-anak visual, ada panduan visual yang kita buat seperti itu. Jadi tidak hanya voice, memudahkan tidak ya. hanya voice yang kita Baik. tampilkan, tetapi ada petunjuk arah. Dan dengan apa? Kursor ataupun sejenisnya seperti itu, sehingga ketika kita nerangin ini maka ada kursor yang memandu, tidak Baik. bosan. Kalau kinestetik kita selipkan audio supaya pikirannya lebih tenang, lalu ilmu yang kita sampaikan itu bisa mengena, seperti itu. Oh keren dia, ternyata nggak menyangka loh. Ternyata luar biasa banget, ini baru sedikit padahal ya. Ini kayaknya perlu waktunya nggak hanya sejam deh Bu Titi, perlu 2 jam.
Betul, event bisa dan dampaknya lebih banyak ya. Nah, saya mau nanya dengan Pak Budi, tolong jangan rebutan, oke? Pak Budi, ini sebagai guru kan saya yakin ya pekerjaannya pasti banyak nih, tugasnya banyak, tugas sekolah ada, terus menghamba pada murid juga dia harus dijalankan. Itu bagaimana cara mengatur waktunya nih Pak Budi sebagai content creator itu kan harus berpikir ya, mau bikin konten apa sih? Apakah ini akan mengganggu pembelajaran? Bagaimana strateginya nih Pak Budi? Baik, saya izin merekam ya Pak. Karena konten kreator apapun harus direkam. Oh harus tetap ya. Nanti bagi-bagi jangan lupa. Pertama, bagaimana kita membagi waktu antara membuat konten itu dengan tugas pokok kita. Nah, sebetulnya tugas membuat konten itulah adalah salah satu tugas kita. Jadi membuat konten itu bukan untuk sisa waktu, tapi justru itu harus dijadikan sebagai tugas utama. Wow, nice quote. Iya. Karena memang konten yang kita buat ini adalah pembelajaran, gitu. Bukan sampingan dari sisi bukan dari hanya nilai entertain aja, tapi justru sebagai nilai edukasi. Nah makanya konten yang saya buat itu terdiri dari 3 segmen. Yang pertama segmen untuk berbagi praktik baik dengan guru, bagaimana teknik penerapan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pembelajaran untuk peserta didik, untuk adab misalkan ya Teh ya. Ini ada 2 murid saya yang juga sering terlibat konten saya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran untuk orang tua. Oh, I see. Karena kan selama ini mindset kita video pembelajaran yang kita buat itu kan untuk peserta didik. Ada yang kita lupakan, salah satu segmennya adalah segmen orang tua. Maka saya juga terus mengembangkan konten-konten saya itu sebagai pembelajaran untuk orang tua dari sisi parentingnya. Kok jadi tertarik pengen jadi konten kreator ya? Aduh, tunggu ya, harus belajar dulu nih sama berdua ini. Ternyata dapat insight baru nih bahwa membuat konten itu adalah pekerjaan utama juga ya. Asal memang niatnya karena harus lurus ya. Dan ada 3 segmen tadi, keren sekali. Jadi ada terlupakan orang tua. Selama ini kan kita hamba murid, terus orang tua juga ternyata guru. Ternyata ada orang tua yang harus kita pertimbangkan. Ternyata ada orang tua harus sama fisiknya. Kalau dari Mr. Lam sendiri, Mr. Lam itu bagaimana cara membagi waktunya nih? Apalagi di pesantren ya. Pesantren tuh luar biasa. Saya tahu nih kerjaannya itu, gimana Mr. Lam? Oke, baik, terima kasih. Kita semua merupakan umat muslim ya. Mohon maaf gitu, bagi kita umat muslim memiliki nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan toladan yang sangat baik sekali, apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa Nabi Muhammad merupakan teladan. Dari situlah semangat saya ada. Ketika kita sudah menjadi seorang laki-laki, apalagi saya sudah memiliki keluarga seperti itu, maka mau tidak mau saya harus totalitas. Ketika saya sudah menjadi guru, maka saya harus melaksanakan secara totalitas. Anak-anak membutuhkan apa ini supaya pelajarannya lebih dipahami? Oh, saya harus butuh membuat sebuah video, maka saya harus membuat video. Oh, anak-anak butuh bacaan, maka saya harus membuat modul ajar. Yang mana modul yang sudah saya buat itu adalah di situ ada insert audio, ada video juga. Ketika nanti link YouTube-nya masuk ke situ juga nanti bisa diputar. Dari situlah maka saya harus memanajemen waktu. Lalu bagaimana saya bisa mengaturnya? Lagi-lagi niat. Kapan saya tidur, kapan saya harus membuat konten, kapan saya harus menyisihkan waktu untuk keluarga dan sebagainya. Lalu kapan? Kadang tengah malam saya konten. Wow. Tengah malam dan itu keluarga mendukung, support system. Keluarga mendukung. Yang terpenting semua aktivitas setrika sudah aman ya. Cuci baju juga aman. Oke, jadi kondisi keluarga aman, dan cucian pagi-pagi, aman ya. Pagi-pagi mohon maaf ya, saya juga masak ibu. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan dong. Keren banget ya. Ternyata memang nggak hanya bukan konten saja, tetapi memang mengkondisikan yang ada di sekolah dan di rumah. Itu keren banget ternyata ya. Ini nggak nyangka loh ini. Tapi mengatur waktu, tapi gimana cara ngaturnya ya, masih bingung juga ya. Keren banget, ini luar biasa banget. Wah, terima kasih ya, dapat insight baru nih, memanage waktu dan totalitas tadi dari Mr. Lam ini. Nah, coba Mr. Lam, coba dong ada yang sesuatu
praktik baik dari hasil, kan ada 500-an video Ya, nih. siap. Ada hal yang paling menarik gak dari 500-an video itu yang menurut Pak Alam itu Mr. Lam itu ini keren banget loh Oke, gitu. jadi ada 2 video yang saya ikut sertakan lomba. Yang pertama adalah video pembelajaran. Saat itu saya membuat konten tentang itu apa sigma. Sigma, apa itu Tentang sigma, notasi sigma. Iya. Ya, jadi sebelum kita belajar tentang barisan deret, kita harus mengetahui tentang sigma. Dari situ saya mencoba untuk merancang dengan alat belajar device yang saya miliki, lalu saya insertkan sebuah audio, kemudian bagaimana animasinya saya atur. Ternyata alhamdulillah dapat juara seperti itu. Wow, Alhamdulillah dapat itu tingkat juara. apa itu Mr. Lam? Boleh saya tahu? Itu tingkat sekolah. Tingkat sekolah, oke. Tetapi untuk panitianya kita minta dari luar. Oke. Dari luar. Ya alhamdulillah ketika saya lihat di YouTube sudah Trending. ribuan. Bahkan Oh, ada satu video bagus. lagi konsep perkalian sudah ditonton sampai belasan ribu. Wow. Belasan ribu seperti itu. Alhamdulillah. Wow, keren. Itu satu video. Kemudian video lagi itu tentang bagaimana saya bisa mendesain metode pembelajaran. Tadi yang saya katakan flip learning. Saya coba bikin secara sendiri ya. Jadi saya atur kameranya di mana, lalu saya coba bergaya seperti artis padahal belum artis seperti itu ya. Nah, dari situ lalu saya angkat, tiba-tiba jadi juara favorit. Walaupun Masya Allah. bukan 1, 2, 3 favorit. Wow, keren. Oke, thank you ya. Kalau Pak Budi ada nggak sih yang paling menarik dari maaf Anda siapa ya? Penggemar yang mana nih? Ukuran yang ini. Oke, silakan bisa bergabung Bapak ya. Ayo. Boleh bertanya kok nanti. Oke, kalau Pak Budi sendiri, Pak Budi ada nggak sih yang paling menarik dari konten Pak Budi yang Pak Budi bikin? Baik, ada tadi kan saya sudah menyebut ada 3 segmen edukasi konten yang saya buat. Iya. Yang pertama yang menarik kebetulan ada para pelakunya di belakang. Asik. Iya. Pak Koko, kita tahu ya kemarin pada saat pandemi itu kita melihat bagaimana adab dan akhlak peserta didik itu merosot ya turun. Nah bagaimana teknis agar penyampaian kepada peserta didik itu mudah diterima. Nah salah satunya kita membuat konten. Dan waktu itu yang kita soroti adalah bagaimana peserta didik itu sudah nggak lagi menghormati tempat duduk guru. Nah maka kita buatlah konten bagaimana ajaran Islam itu menghormati guru, salah satunya menghormati tempat duduknya. Nah, ini salah satunya ada Teh Anin dan Teh Siapa? Melan. Ini Teh dua Ani. orang. Oh, emang benar ya? Ada pelajaran seperti itu. Ini cek dulu nih Pak. Oh, iya, Tahunnya ini nih Pak. Mohon maaf loh ini ya. Silakan, Pak. Oke, coba saya tanya dulu sama Neng siapa? Neng Melani. Oke, apa yang dikatakan sama Mr. Budi, Pak Budi ini betul seperti itu? Menurut kamu bagaimana dengan teknik seperti itu? Menurut kamu seperti apa? Perasaanmu seperti apa? Boleh pinjam mic-nya? Aku juga kan sebagai siswa yang mengalami masa COVID. Oh, I see. Ya kan? Iya. Nah, di situ pas masa COVID kan trennya TikTok ya. Ya, lagi rame-ramenya TikTok dan Genji tuh seneng banget scroll TikTok kan. Nah, Pak Budi ini hebatnya beliau membuat sebuah konten di TikTok. Jadi yang mana kita sebagai anak muridnya juga mudah untuk menontonnya. Dan Pak Budi pun gak sungkan ngajak kita untuk kadang collab, bikin video. Oh, begitu ya. Baik. Terus menurut kamu hal itu positif atau bagaimana? Positif banget. Apa yang kamu dapatkan dari yang Pak Budi lakukan? Menurut kamu seperti apa? Apa yang kamu dapatkan dari hal itu? Nasihatnya lebih mudah dicerna. Masya Allah. Jadi nggak perlu begini ya, Neng ya. Nggak perlu kamu tuh harus mengerti nggak perlu ya Pak dengan TikTok kan sudah bisa ternyata. Terus dari teman-teman sendiri kamu bagaimana? Apa yang mereka ucapkan ketika mendapatkan TikTokan itu gitu? Ya, kadang gak jarang temanku bilang makasih ya Pak videonya FVP.
Wah, keren Ikut banget. viral juga. Oh, viral, keren. Thank you ya, thank you. Ya, sama-sama. Oke. Wah, keren banget Pak Budi ya. Ada hal lain Pak Budi selain praktik baik itu yang Pak Budi lakukan? Iya, betul tadi Teh Malen menyebutkan mudah dicerna. Karena kalau kita ngomong jangan duduk di kursi guru gitu ya, anak itu akan sulit untuk menerima. Tapi kalau kita buatin konten, dan ternyata mereka, oh iya, kita nggak boleh duduk sini ya gitu kan. Nah itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang mudah diterima. Ini memang guru penggerak banget ya, sesuai dengan zamannya gitu. Lah kan zamannya TikTok masa iya dikasih apa gitu ya. Nah, Pak Budi sendiri, saya Pak Budi dulu ya, sabar ya. Pak Budi, apa ya platform apa yang Pak Budi biasanya paling menarik Pak Budi lakukan di mana aja gitu? Iya, setelah kita mengadakan riset, ternyata Gen Z itu salah satu yang paling banyak digunakan adalah TikTok ya. Oh, dan ternyata baik. bukan hanya Gen Z, justru kita juga loh. Aduh, jangan buka kartu dulu. Generasi milenial dan generasi X ya. Aduh, Jangan milenial. jangan sebutkan itu. Ternyata salah satu pengguna platform TikTok terbanyak. juga banyak. Oh, oke. Nah, sehingga saya cocok nih untuk menjadikan konten edukasi untuk murid, untuk orang tua dan juga untuk guru. Nah, satu tadi kalau misalnya boleh saya sambung Pak, ada satu yang menarik lagi ketika ada seorang anak yang lapor ke gurunya, protes, ada gurunya datang terlambat nggak diapa-apain. Sedangkan dia datang terlambat itu harus melalui sebuah proses mekanisme keterlambatan. Nah, bagaimana kita ngingetin ke orang tua dan anak tersebut? Saya bikin konten. Dan orang tuanya nonton. Orang tuanya nonton. Ternyata cerdas sekali caranya. Dan oh iya, ternyata guru itu kalau ada keterlambatan punya Karena mekanismenya sendiri, ada penanganannya sendiri, nggak bisa disamakan dengan siswa, dan itu lebih mudah diterima oleh orang tua. Yang saya kasih judulnya yaitu jika siswa terlambat, guru yang memberikan konsekuensi. Tapi kalau guru yang terlambat, bukan siswa yang memberikan konsekuensi, tapi punya mekanisme sendiri, dan itu banyak ditonton oleh orang tua, dan kalau saya lihat komentarnya rata-rata adalah orang tua dan guru. Oh, gitu. baik. Jadi tepat sasaran. Tepat sasaran ya, keren. Nah, itu TikTok itu utama ya dari platform yang Pak Budi gunakan, yang Pak Budi pakai. Nah, kalau dari TikTok itu kan susah ya, karena kan hanya berapa menit ya. Itu kan harus short banget kan, dan itu harus harus mengena, intinya dapat. Itu susah nggak sih Pak Budi itu Iya, caranya? sebetulnya kalau algoritma TikTok itu sudah ngebaca kita kontennya seperti apa, itu akan mudah viral. Bahkan beberapa video-video saya itu rata-rata ditontonnya puluhan sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Wah. Salah satu yang paling Amazing. viral itu ada yang ditonton sampai 6 juta kali. Iya. Boleh Aduh, saya jadi insecure banget di sini ya. Jadi mungkin maksudnya gini, Iya. viral itu tidak selalu harus punya follower banyak, Pak. Betul. Jadi di TikTok itu followernya sedikit, kemungkinan FYP itu besar. Hmm. Karena algoritma TikTok itu tidak ngebaca sebesar apa follower kita. Ya. Oh, oke. Tapi seberapa besar kebermanfaatan, dan orang yang nonton itu mau nonton sampai tuntas, dan dia mau like, mau komentar, mau nyimpen. Oh, oke. Nah, itu akan oleh TikTok akan terus direkomendasikan kepada Aduh, orang-orang. Pak Budi jangan nih pulang pada download TikTok semua nih nanti ya kan bener kan, inspiratif banget kan. Nah itu Pak Budi memberikan inspirasi untuk download aplikasi TikTok. Iya dong, namanya Kalau endorse ada. Justru kita banyak yang nge-DM itu untuk diundang jadi narasumber. Oh, I see. Bahkan kalau ditanya, Oke. Bapak tahu saya dari mana? Dari TikTok, TikTok. gitu. Baik. Salah satu yang undang itu yang paling saya masih ingat adalah di SMK TKM Karawang. Oh. Saya diundang untuk mengisi. Ini Bapak tahu dari mana? Saya tahu dari TikTok, gitu. Oh, Setiap tuh. yang undang pasti saya tahu dari TikTok. Nah, jadi untuk masalah apakah dapat cuan atau enggak dari TikTok gitu ya. Kalau Tidak saya langsung lebih senang untuk berbagi kebermanfaatannya. Baik. Adapun tadi cuannya itu Ya. itu diundang. Wow. Tuh, Pak siapa namanya? Pak Jenal. Kalau pengen go internasional cukup TikTokan aja, ya.
Sudah, oh baik. Salah satu Pak channel yang ngundang waktu ke SD Petir ya Pak ya. Gara-gara TikTok juga, gara-gara TikTok juga. Tuh, itu sudah berdampak ternyata. Nah, kalau Mr. Lam sendiri, platform apa yang Pak Lam gunakan untuk apa ya sebagai kayak brandingnya kita itu ada di mana? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang dari 2014 itu saya sudah mulai menggunakan YouTube. Saya tidak mau FOMO, ketika TikTok rame saya ikutan TikTok, ketika IG rame saya ikutan IG. Tetapi saya kalau dalam istilah muslim itu istiqomah seperti itu ya. Tetapi walaupun demikian, saya tidak menutup diri. Saya juga punya akun TikTok, walaupun ya apa adanya seperti itu, karena memang saya fokusnya ke YouTube seperti itu. Termasuk juga ada IG. Tetapi IG pun sebatas ini profil saya seperti ini, tetapi saya fokus ke YouTube seperti itu. Kemudian juga sama ceritanya sama Bapak, dengan saya mudah untuk berbagi, nge-share konten-konten yang saya buat seperti itu di grup-grup WA, kemudian di IG, kemudian di Telegram dan sebagainya. Yaitu tadi ada yang manggil saya untuk bagaimana melatih guru-guru, ya, melatih guru. Masih teringat benar di tahun 2022 Februari saya diundang di SMPN 3 Tangerang seperti itu untuk melatih guru-guru di sana untuk membuat video pembelajaran seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya, yang awalnya membuat untuk diri sendiri, tetapi ini bisa berbagi ilmu untuk guru-guru seperti itu. Yang notabene guru-guru adalah gerbang kunci untuk keberlangsungan generasi selanjutnya seperti itu. Wah, keren banget ya, tepuk tangan dong untuk Mr. Lam. Mr. Lam, saya mau tanya lagi nih, tolong dipegang dulu ya. Ini ada satu, jadi tenang aja. Mas semua dapat. Ini Mr. Lam, ini kan berhubungan banget dengan membuat video, kemudian ada caption atau content writing ada di sana. Untuk membuat sebuah video kan pasti harus mempersiapkan kan, ada captionnya apa, terus harus membuat sesuatu yang apa sih, video juga itu kan kemampuan yang harus menurut saya sih harus dimiliki. Nah, kemampuan menulis ya, kayak caption dan writing tadi, skripnya gitu. Nah, apakah seorang content creator itu harus memiliki skill itu atau bagaimana nih? Kalau menurut what do you think gitu loh? Kalau misalnya content creator itu seperti apa? Oke, baik. Lagi-lagi saya flashback ya di masa lalu, karena memang itu adalah cikal bakal bagaimana saya bisa tegar untuk terus membuat konten seperti itu. Ketika saya ingin membuat konten, maka saya harus memikirkan temanya apa terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan sekarang ya kita gampang saja, yang viral apa gitu kita bikin aja dengan versi kita seperti itu. Lalu apakah harus bisa merangkai kata? Ya tentunya harus bisa. Supaya apa? Ya tadi, dengan durasi 60 detik, tapi kita bisa mengena seperti itu. Lalu oke, di awal mungkin kita merasa susah, sulit, itu wajar. Misalkan konten kita sepi, wajar awal. Tetapi lama-kelamaan, yang tadinya mungkin membuat making video itu butuh waktu 10 menit, sekarang misalkan bisa saja 5 menit, bahkan lama-kelamaan 3 menit. Bahkan sekarang mungkin nggak menit-menit, tinggal di setting langsung upload saja jadi. Hanya hitungan menit langsung jadi ya, Masya Allah. Luar biasa banget. Iya, karena gini, saya lihat di Kelas Saputra nih, cuma taruh sandal viral. Saya sudah cukup balik nih, nggak viral-viral. Di Kelas Saputra cuma sandal. Ya ampun, sandalnya keren banget. Aduh, ini viral banget gitu. Nah, jadi memang harus dimiliki bagi seorang content creator untuk belajar bagaimana writingnya tadi, kemudian video editingnya tadi. Kalau menurut Pak Budi sendiri, apakah hal itu perlu dimiliki oleh seorang content creator, guru ya, terutama kita bicara guru ya, bukan yang di luarnya. Sebagai guru content creator, apakah kalau ingin menjadi content creator ya, maksudnya ya, ingin di sana, apakah harus punya kemampuan hal itu, atau ada kemampuan lain yang menurut Pak Budi harus dimiliki? Baik, yang paling penting dari konten yang Bapak Ibu buat adalah add value. Jadi menambahkan value yang tidak didapatkan di video yang lain. Contoh, misalkan Bapak dan Ibu sekarang merekam nih momen-momen Hardiknas. Kita kasih musik doang, ya. Itu value-nya bagi penonton hanya melihat bagaimana suasana Hardiknas.
Tapi Bapak dan Ibu bisa memberikan add value, menambahkan value dengan merekam suara Bapak dan Ibu dari kutipan pidato Pak Menteri Nadiem Makarim. Nah, kita masukkan itu suara kita. Kita rekam, kita masukkan, maka penonton itu akan melihat bukan hanya menonton Hari Pendidikan Nasional, tapi mereka mendapatkan value dari isi pidatonya Pak Menteri. Nah, jadi intinya adalah add value. Kemudian jangan lupa sebagai seorang guru ketika membuat konten itu adalah satu, harus ada konten yang bermanfaat. Kalau hanya untuk mengikuti misalkan trending topik misalkan ya, nah itu juga sebetulnya silahkan, tetapi itu nanti akan mempengaruhi algoritmanya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu membuat video pembelajaran, maka konsisten di membuat video pembelajaran. Istiqomah ya. Nah, betul. Kalau nanti pindah ke acara liburan misalkan, itu akan mempengaruhi. Wow, jadi tahu juga nih ya seperti cara kerjanya bagaimana. Apabila Bapak dan Ibu pengen ngupload momen-momen liburan dan ingin menjadi value pendidikan, kan tadi caranya tambahkan value yang berisi tentang pendidikan. Oh, jadi tenang aja, bisa liburan kok. Sedang di gunung, value-nya pendidikan gitu ya. Oh, baik. Saya sering ke gunung dengan anak-anak, itu di acara keluarga kan. Tapi saya kasih value bagaimana menjadi pendidikan parenting buat orang tua. Dan itu biasanya soundnya sendiri atau dari sendiri. Dan cara membuat skripnya gampang, Pak. Sekarang udah ini yang susah ya, makanya bagi sebagian orang, aduh males banget ya, perlu waktu nih. Jadi berapa 10 menit jadi 3 menit, 2 menit. Ada ChatGPT itu Pak, gampang ya. Kita tinggal memasukkan beberapa kata kunci. ChatGPT tolong buatkan skrip untuk parenting, bagaimana cara mendidik anak agar mandiri. Itu langsung jadi kan. Nah, cara bacanya Bapak dan Ibu kan tinggal download teleprompter. Teleprompter. Baik. Jadi Bapak dan Ibu kalau sering ngelihat saya berbicara di hadapan kamera itu lancar banget, itu bukan karena saya ngapalin. Saya baca di teleprompter yang sudah saya siapkan. Itu ada aplikasinya ya? Ada aplikasi. Oh, baik, nanti saya download teleprompter. Jadi mau bawa begini ya, baca. Jadi kalau ngapalin gimana ya? Teleprompter Pak, kuncinya. Jadi itu kayak running text gitu nanti ya. Betul. Kalau di CapCut itu udah ada bawaannya. Oh, siap. Jadi setiap orang akan ngomong lancar tanpa baik. Nah, Pak Budi sendiri, Pak Budi tahan ya. Oke. Pak Budi, sabar. Nih Pak Budi, tadi kan untuk membuat sebuah video konten itu kan perlu alat nih. Apakah perlu lampu, perlu hal yang mahal-mahal itu menurut Pak Budi bagaimana sih, atau cukup kayak saya Xiaomi aja gitu ya, atau bagaimana menurut Pak Budi, seperti apa yang dibutuhkan? Kuncinya adalah berbasis aset. Aset. Baik, berat sekali ya. Kalau ada handphone Xiaomi, ya Xiaomi kita gunakan. Bisa ya, Pak. Kalau ada handphone Nyamnyung tahun 2015, gunakan. Kalau iPhone terbaru, saya punya iPhone terbaru, Pak. Itu bisa ya. Saya laptop nggak apa-apa kan ya? iPhone 14 Pak, 14 kali cicil. Sakit sekali nih Pak. Jadi intinya apapun alat yang kita punya, manfaatkan sebagai berbasis aset. Jangan nunggu alat lengkap, jangan nunggu kameranya bagus, pokoknya aset yang ada gunakan. Baik tuh, jangan alasan ya, jangan alasan nih. Nggak ada nih handphone harus pakai lampu-lampu. Ini ngomong sendiri padahal. Kalau nggak ada PD-nya gimana? Kalau nggak ada PD aku mah nggak punya PD. Bagaimana? Nggak punya PD ya. Ada pertanyaan kan jadi nggak oke dengan Pak Mustafa. Katanya kan harus percaya diri depan kamera ini dia, maksudnya kan namanya juga akan ditonton oleh jutaan manusia di luar sana. Itu membangun percaya dirinya bagaimana sih? Jadi kita jangan mikirkan apa kata orang, pikirkanlah apa yang kita berikan sebenarnya. Dengarkan ya, dengarkan. Oke, ulangi, coba ulangi. Direkam. Oh, tidak. Oke. Oh itu. Oke, ulangi coba. Kita jangan pikirkan apa yang dikatakan orang, tetapi kita pikirkan apa yang kita bisa berikan. Luar biasa. Nice. Oke, gitu. Caranya begitu, jangan. Aduh nanti katanya jelek, nanti katanya kurang ganteng, nggak usah. Coba dari sananya.
Jadi gak usah seperti itu Pak ya. Pokoknya apa yang kita berikan apa nih, gak usah macam-macam gitu. Itu ya salah satu trik untuk tetap pede di depan kamera. Lalu apakah kan di YouTube nih beda platform ya? Kalau YouTube itu kan lebih panjang, lebih apa ya? Lebih banyak lah ya durasi waktunya. Itu tantangannya apa nih? Dan terus sebagai kalau ini kan tantangannya harus cepat. 60 menit kok harus jadi. Nah, kalau ini bagaimana? Oke, baik. Mungkin ini disclaimer dulu ya. Sebenarnya YouTube pun sudah memiliki versi shortnya seperti itu. Tetapi ya artinya apa? Kenapa YouTube saya pilih? Karena fleksibel. Mau videonya pendek, ya nanti bisa masuk ke short. Mau videonya mau panjang, sedang atau panjang banget, itu juga bisa seperti itu. Makanya di dalam konten saya karena memang sekarang sudah tatap muka seperti itu kan, apalagi berbasis pesantren, anak-anak sudah mulai akses YouTube-nya juga ada controlling seperti itu, maka supaya YouTube saya tetap ada yang nonton, maka saya beralih. Makanya ada 6 topik yang saya kembangkan di dalam YouTube saya. Yang pertama matematika, karena saya guru matematika. Yang kedua adalah tutorial, apapun itu tentang teknologi pendidikan ya seperti itu. Kemudian ada info, misalkan info penting seperti itu. Lalu ada motivasi, kemudian ada ceramah seperti itu. Karena memang ceramah ini saya gunakan supaya pengingat diri saya pribadi seperti itu. Di samping itu juga jika memang itu bermanfaat bagi orang lain, ya alhamdulillah seperti itu. Seperti itu. Baik. Nah, kalau kata cek ada habis baterai. Apakah ada baterai lagi? Ya. Baik, terima kasih. Nah, tadi kan kalau Pak Budi sendiri kan menggunakan udah cukup handphone kok yang biasa aja, nggak usah yang mahal-mahal gitu ya. Kalau Mr. Lam sendiri apakah seperti itu atau enggak? Saya punya standar sendiri, harus ada ini, apakah bagaimana Mr. Lam? Oke, baik. Nah, jadi cerita lagi ya. Masih sangat ingat sekali di kepala saya bagaimana saya membuat video dengan RAM 2 dengan storage 16 GB. Itu adalah standar HP yang sangat minim sekali. Lama-kelamaan, wah ini butuh upgrade ini. Alhamdulillahnya ketika kita berbagi niatan baik, alhamdulillah ada aja. Oh ternyata jadi pembicara, ada cowoknya seperti itu, bisa buat kita beli. Alhamdulillah ada tab buat kita bantu konten. Alhamdulillah ada buat mic seperti ini dan sebagainya. Mohon maaf bukan berarti saya tetapi karena memang ini adalah camp konten kreator, makanya saya menunjukkan bahwa saya totalitas loh. Walaupun jauh-jauh dari sono, saya mencoba untuk lengkap membawa seperti itu. Tetapi ingat ya, jika kita ingin konten, jangan memikirkan apa yang kita miliki, tetapi yang sudah kita miliki silakan maksimal mungkin. Saya ingat betul ada satu konten kreator Gadget In, itu kan unboxing HP ya. Dia bercerita dulu dia nggak punya apa-apa, standar saja. Lama-kelamaan karena memang sudah banyak yang minat dan sebagainya, tidak perlu cari tetapi datang sendiri seperti itu. Ya intinya seperti apa yang dikatakan Pak Budi tadi, by aset, apa yang sudah kita miliki silakan kita laksanakan dengan baik. Yang terpenting istiqomah, jangan pikirkan apa kata orang, tetapi kita maksimal mungkin apa yang kita bisa berikan silakan lakukan saja seperti itu. Ya. Begitu ya, pokoknya lakukan aja, jangan kita berpikir berdasarkan apa yang kita punya ya, kekuatan yang kita punya. Kalau dari Pak Budi sendiri, kan sebagai konten kreator biasanya ada fans, ada hater, betul gak? Iya betul. Ada nggak sih orang yang julid gitu, paling julid dengan Pak Budi? Misalnya di lingkungan sekolah, kalau di luar sih udah biasa, kalau netizen mah biasa ya Pak ya. Kalau yang di sekolah aja nih Pak, ada nggak sih yang seperti itu dan bagaimana cara Pak Budi menghadapinya? Salah satu yang mendongkrak akun naik itu adalah haters. Wow, keren. Iya, jadi semakin banyak hatersnya, itu akan semakin dipromosikan oleh konten-konten oleh platform-platform media sosial. Contoh misalnya Bapak dan Ibu kenal Matt Dick, ya yang ada bocil yang niru setup gue dengan menggunakan api unggun itu ya. Dan ternyata itu
mendongkrak followersnya gitu. Jadi jangan dikira haters itu nggak bermanfaat. Nah, inilah maknanya bahwa di setiap ada halangan, di situ ada peluang sebetulnya. Nah, adapun kalau misalkan kita jujur sebagai seorang manusia, kalau kita melihat ada komentar nggak baik, itu kan nggak nyaman ya. Nah, sekarang di berbagai platform media sosial itu sudah ada namanya filter komentar, ya kan? Boleh kita munculkan, boleh kita hapus. Tapi kalau saya senang memunculkan semua komentar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memancing interaksi antara audiens. Dan justru itulah yang akan dipromosikan oleh platform media sosial itu. Semakin banyak yang komentar, semakin banyak interaksinya, maka akan semakin banyak dipromosikan. Jadi intinya kalau ada yang haters, ya, kalau nggak suka hapus. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu punya tantangan, munculkan aja nggak apa-apa. Gitu. Intinya mah kita jangan ribet terhadap orang yang nggak suka, tapi kita fokus apa yang kita bisa berikan kepada orang yang lebih banyak. Haters itu kan cuma berapa sih gitu kan, tapi insya Allah niatnya adalah memberikan manfaat kepada banyak orang gitu. Keren. Ingat ya, ingat kembali ke niat ya. Oke, jadi saya mau cari haters dulu kalau gitu ya. Biar... Banyak ya tuh. Oh, banyak. Haters saya banyak banget. Oke, nah kalau Mr. Lam sendiri nih, Mbak, apa yang dapat dari Mr. Lam nih kalau dengan haters itu seperti apa? Kan biasanya ada tuh ya dalam dunia maya atau dalam dunia pendidikan, di guru-guru sekitar kita juga biasanya ada tuh. Bagaimana pendapat Mr. Lam? Julid ya. Yang paling julid gitu ya? Oke, saya. Tes. Cek, bisa? Cek. Bisa ya? Ya, baik. Cek. Oke, baik. Kita kuat karena kita sudah terbiasa. Untuk menuju ke situ, apa yang pertama kali kita lakukan? Ya kita diamkan saja. Seperti itu. Ketika kita sedih, ya itu wajar karena kita manusia. Ya terpenting kita jangan diam diri memikirkan itu semua seperti itu, tetapi kita coba mulai bergerak untuk melupakan itu semua dan kita berkarya sehingga lama-kelamaan ada yang berkata A, ada yang berkata B, ada yang berkata C, sudah biasa-biasa saja. Ya terpenting tadi saya katakan di awal, maka silakan kita pikirkan apa yang bisa kita buat sehingga apa yang kita buat itu bermanfaat bagi orang lain. Wow, keren sekali. Cek. Waduh, ini kayaknya ekornya dikurangi deh. Cek, oke, baik. Ekonya dimatikan aja, sorry. Baik, nah ternyata kita fokus aja pada diri kita seperti itu ya. Nah, ada nggak sih yang menurut Mr. Lam dan Pak Budi praktik baik dan maksudnya untuk menjalankan konten itu ada dukungan yang berkesan banget dari lingkungan atau dari mana? Ada sesuatu yang mendukung nggak? Paling mendukung dari mana biasanya? Dari Pak Lam sendiri, Mr. Lam. Cek. Dari saya pribadi siapa yang mendukung? Tentunya diri kita sendiri ya. Tentunya diri kita sendiri. Ketika kita tidak mendukung diri sendiri, siapa lagi seperti itu? Itu pertama. Yang kedua, keluarga tentunya. Ketika keluarga rela untuk ditinggalkan karena kita bikin konten, maka kita pastikan konten itu bermanfaat. Sehingga nanti ketika manfaat itu kembali lagi ke kita, kembali lagi ke keluarga kita, maka itulah nilai daripada konten yang kita buat seperti itu. Kalau dari Pak Budi apa ya? Itu kan perlu support system yang bagus ya, tentunya dari keluarga, dari anak, kemudian dari istri juga, dari lingkungan sekolah. Dari Pak Budi sendiri ini hal yang paling mendukung banget bagi Pak Budi. Kalau saya nggak ada ini, nggak bisa hidup nih, itu apa di dalam pikiran Pak Budi? Ya, pertama support system itu memang dibutuhkan dimanapun kita berada. Salah satunya misalkan kalau saya membuat konten tentang edukasi kepada peserta didik, saya akan melibatkan peserta didik, tentu saja dengan persetujuannya. Seperti Teh Andin misalkan ya, sering diajak untuk membuat konten-konten edukasi di saya. Kemudian untuk kalau misalkan membuat konten tentang pendidikan, berbagi praktek baik kepada guru, maka saya akan meminta bantuan kepada para guru. Salah satunya Bu Nida yang sering bantu saya misalkan
Ya. Kalau saya membuat konten tentang parenting, maka saya akan melibatkan anak dan istri saya. Jadi Bapak dan Ibu kalau melihat konten-konten parenting tentang di konten saya akan melibatkan istri dan anak-anak saya. Dan saya pastikan konten-konten yang saya buat bersama anak dan istri juga memiliki nilai edukasi parenting untuk orang tua. Karena itu adalah bagian dari apa yang sudah kita pelajari dalam ilmu parenting. Karena selama ini yang dilupakan oleh orang tua itu adalah belajar jadi orang tua. Seolah-olah nanti kalau jadi ayah, jadi ibu, itu kebetulan jadi ayah, kebetulan jadi ibu. Bukan bagaimana betul-betul jadi ayah, betul-betul jadi ibu. Nah, melalui konten-konten inilah saya berusaha untuk memberikan value-value positif kepada para ayah, kepada para ibu, untuk bisa menerapkan praktik baik yang kita berikan. Artinya support system itu dari mulai peserta didik, guru, keluarga itu sangat mendukung banget. Kalau nggak ada ini, nggak ada konten. Artinya kontennya konten positif, insya Allah. Kita sudah tahu benang merahnya. Jadi keluarga itu sangat mendukung ya proses perjalanan dari untuk membuat konten ini. Karena saya mau konten makanan, udahlah nggak usah makan aja gitu. Aduh nggak bisa nih, ya udahlah gitu ya. Baik. Nah, saya mau tanya nih dengan Mr. Lam dan Pak Budi, apa sih yang menjadi kekuatan atau signature dari Pak Budi sendiri dan Mr. Lam? Signaturenya itu apa sih yang dikenal sebagai apa di di platform yang Mr. Lam dan Pak Budi berikan kepada secara online ini? Baik. Dulu kita sering mendengar pepatah orang mati meninggalkan Nama. budi, ya. Orang mati meninggalkan budi, bukan budi yang ini ya. Kalau sekarang Bapak dan Ibu, orang mati meninggalkan data, orang mati meninggalkan konten. Jadi orangnya sudah mati, kontennya nggak bisa dihapus. Karena kalau dia sendiri yang tahu aksesnya, maka sampai kapanpun konten itu akan berkeliaran. Oleh karenanya penting bagi kita untuk memastikan konten-konten yang kita buat adalah konten yang bermanfaat. Selama walaupun kita sudah nggak ada, sudah wafat, insya Allah pahala dari ilmu yang bermanfaat dari konten-konten yang kita buat terus mengalir. Jadi itulah yang membuat kekuatan saya untuk terus membuat konten-konten yang positif. Harapannya ketika Allah sudah membatasi waktu saya hidup di dunia ini, setidaknya orang-orang akan tetap merasakan manfaat dari semasa kita hidup, dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah gitu Pak. Wah, ternyata menyadarkan kita ternyata ya harus seperti itu. Menjadi konten kreator itu bukan hanya ya ternyata data ya, itu penting banget untuk kita dikenang sebagai apa. Kalau Mr. Lam sendiri nih, signature-nya dari saya itu seperti ini loh, itu ada tidak? Coba. Oke, baik, terima kasih. Mungkin jawabannya sama ya. Makanya kenapa saat saya membuat skripsi, lalu saya lulus S1 tahun 2013, dan saat itu saya termotivasi bagaimana skripsi saya bisa menjadi buku dan dinikmati oleh penjuru setidaknya se-Indonesia. Tak disangka ternyata buku saya sudah digunakan di berbagai kampus, baik di Malaysia, Vietnam, Singapura, dan sebagainya. Judul bukunya apa? Studi Ilmu Falak dan Trigonometri. Lalu di situ bagaimana kita bisa menentukan awal bulan Komariah yang tentunya kita semua tidak asing lagi saat menjelang Ramadan. Ada istilah sidak isbat, ada hisab sama ru'yah. Hisabnya itulah yang saya teliti, bagaimana kita bisa menentukan rumus daripada trigonometri seperti itu. Makanya saat itu saya ditelepon sama universitas di Malaysia, orang tua nggak ngizinin, ya udah kita harus bakti sama orang tua seumur hidup seperti itu. Makanya ya udah di Indonesia saja seperti itu. Itu satu. Kemudian yang selanjutnya tahun 2017 saya dapat nulis lagi buku kedua. Tahun 2019 buku ketiga. Dan sekarang akan munculkan lagi buku keempat, tetapi dalam proses seperti itu. Mungkin nanti judulnya konten kreator seperti itu ya. Oke. Ya intinya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Budi benar ya. Ketika kita meninggal, kita mau bawa apa sih seperti itu. Dalam hadisnya pun kita tahu sendiri kan,
Aida ma tabnu adama in qata amalu ila salah sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awal din sholihatin ula. Ketika kita meninggal dunia, yang kita bawa hanya satu, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kita. Makanya tadi saya sangat setuju lagi dengan kontennya Pak Budi. Bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, sehingga anak soleh tersebut mendoakan kita bagi orang tua. Itu satu. Yang kedua, ilmu kita bermanfaat. Kita sudah meninggal dunia, kita nggak tahu umur. Karena umur itu tidak bisa diperpanjang, tidak bisa dipercepat. Ketika kita meninggal dunia, ternyata konten tentang sigma tadi, tentang logaritma, tentang konsep perkalian, ternyata bermanfaat bagi guru-guru ya pokoknya sedunia seperti itu. Makanya saya senang ketika, oh makasih ya Mr. Lam, konten Bapak sangat membantu saya. Alhamdulillah. Apa sih ini konten? Salah banget nih. Wah syukurilah seperti itu. Ya intinya seperti itu. Termasuk kita nanti dari diri kita sendiri. Nah semoga saja itu menjadi amal jariah seperti itu. Oke, wow. Begini nih, tepuk tangan dong. Wow. Ini begini nih kalau konten kreatornya itu berbasis religius itu, aduh, ini rasanya itu tersentuh sana sini tampak sana sini. Ini gimana nih? Jadi, aduh luar biasa banget ya. Luar biasa guru matematika ternyata ruhiyahnya tuh tinggi banget, apalagi guru PAI, aduh sudah jelas lah ya. Oke, ada yang mau bertanya tidak dari, aduh sudah 2000 orang yang bertanya. Siapa dulu tadi adalah Mr. Tajul. Oke, Mr. Tajul ke depan sini. Tolong di videoin beliau. Sudah tahu. Oke, Mr. Tajul mau bertanya kepada siapa atau dua-duanya? Oke, Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita apresiasi dulu, kita kasih tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut. Mantap sekali, terinspirasi. Baik Pak Lam sama Pak Budi, saya mencoba ingin mendengar secara langsung nih dari konten kreator. Kebetulan saya sama Pak Nova, sama Pak Buyu, beberapa teman guru penggerak itu tergabung di Kementerian Pendidikan, Riset dan Kebudayaan BLPT. Kami tuh dibekali informasi-informasi update terkait dunia pendidikan. Tapi apa yang terjadi? Kita itu selalu head to head sama konten kreator yang POV-nya hanya viewer. POV-nya menggunakan hook, yang hook tersebut yang kebanyakan ditonton hanya 3 detik awal, sehingga apa yang kita bekali, apa yang kita dibekali bahwa ini program positif, akhirnya muncul teman-teman yang kontra. Misalkan contoh, pendidikan kepramukaan tidak wajib, padahal kita dibekali bahwa sebenarnya konsepnya nggak begitu. Tapi teman-teman konten kreator itu yang mungkin di Pak Lam atau Pak Budi tidak ya, teman-teman yang lainnya di sana adalah hanya mengambil yang penting banyak penonton nih, kita ambil hooknya dulu 3 detik, ternyata pas lagi penjelasan lengkapnya lanjut part 2 ya. Nah itu kadang-kadang part 1-nya itu yang membelokkan, dan kita sendiri jadinya kayak tukang sapu-sapu ya Pak Nova, bersih-bersih nih. Aduh, ya pertanyaannya bagaimana menurut Pak Lam sama Pak Budi terkait konten kreator yang sebenarnya hanya mencari viewer aja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tajul atas pertanyaannya. Ini siapa mau jawab nih? Jadi itu clickbait bukan sih seperti itu ya? Seperti itu ya kayaknya metodenya. Nah, siapa mau jawab nih? Sweet. Lagi. Satu jempol, satu tonjok. Coba Sweet Jepang. Nah, Pak Budi silakan. Baik, ada 2 kemungkinan untuk konten kreator seperti ini. Satu, dia tadi ingin viral dari konten yang sedang viral. Yang kedua, dia tidak tabayun. Itu yang sering terjadi, itu tidak tabayun. Padahal setiap ada informasi yang datang kepada kita, itu harus terlebih dahulu di cross check kebenarannya atau tidaknya. Yang jadi masalahnya adalah netizen Indonesia itu adalah netizen yang ingin pertama kali nyebar kalau informasi itu masuk ke dia. Jadi pokoknya aku harus menjadi orang yang pertama kali nyebarin gitu kan, tanpa ditabayun. Sehingga informasi yang didapatkan itu adalah informasi yang salah.
Kalau salah kemudian dia hapus itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah dia sudah tahu salah, viewernya banyak, kok sayang nih kalau dihapus gitu kan. Nah oleh karenanya penting bagi kita sebagai guru, apalagi sebagai konten kreator, harus memastikan bahwa informasi yang didapat itu adalah informasi yang benar, informasi yang sahih, dan bukan informasi yang dipenggal. Sehingga kalau kita membantu menyebarkan informasi yang salah, maka kita terkategori sebagai orang yang memproduksi dan menyebarluaskan hoax. Nah, maka penting bagi seorang konten kreator itu harus cakap berliterasi digital. Literasi digital di sini yang dimaksud adalah bagaimana kemampuan dia untuk menganalisis sebuah informasi untuk dijadikan sebagai sebuah data yang akan dia share sehingga tidak salah. Nah, jadi kembali kepada diri kita, bagaimana kita mau untuk mentabayun dari informasi yang benar atau yang salah. Kira-kira gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Tajul. Saya coba minta tambahan ke Pak Mr. Lam ya. Mr. Lam, nah kalau Mr. Lam sendiri ini, kalau ada yang konten kreator seperti itu, menurut Mr. Lam bagaimana? Baik, ini ada beberapa sisi ya yang menjadikan jawaban ini berbeda seperti itu. Jika misalkan yang melihat itu orang awam, maka siapa nih yang orang bisa menyadarkan mereka, meluruskan mereka? Misalkan apakah kita selaku guru membuat sebuah komunitas di komplek-komplek supaya mereka sadar bahwa ini salah loh. Itu pertama. Kemudian ketika yang menonton itu kita kalangan akademika, ya maka tadi yang kita lakukan adalah tabayun. Apa benar sih? Kita coba cari referensi lainnya. Oh, ternyata salah. Berarti kita cari referensi yang benar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, misalkan ketika konten kreator itu memang ingin viewernya banyak, kemudian memang ujung-ujungnya UUD gitu kan, ujung-ujungnya itu kan seperti itu, mau nggak mau ya udah, kita nggak bisa menangkap mereka kan, karena memang ini adalah fenomena terbuka, informasinya sudah terbuka semua ya. Maka dari itu ya udah, kita cuma bisa yuk berangkat dari diri kita sendiri supaya lebih hati-hati dalam mengkonsumsi berita seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Mr. Lam, dan semoga sih kalau sini sih nggak ada yang seperti itu ya. Apalagi mereka berdua yang memang ada add value-nya gitu, bukan hanya viewer atau cuan gitu ya, tidak ada seperti itu bonus aja lah nanti ya. Tapi bahagia nggak sih dapat duit? Atau gini, kalau ada viewernya banyak atau like banyak, jujur bahagia tidak? Tergantung. Aduh, banyak banget aku nggak suka deh. Tergantung ya. Oke. Baik, ada yang nanya lagi tidak? Aduh, banyak sekali. Ibu PJ deh, kasihan. Ibu PJ silakan maju ke depan. Ke depan. Mic-nya cuma satu soalnya. Ada yang mau diberikan ke siapa pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran ya, dari pertama duduk dengerin mereka ngomong, walaupun saya sibuk ya, ada yang perlu gini gitu ya, mohon maaf, bukan nggak konsen, pengen banget dengerin konsen tapi harus banyak banget yang diurusin. Tapi luar biasa, saya tuh merinding ya, dengar dua orang hebat ini ngomong santun banget, udah gitu dapat banget manfaatnya, luar biasa. Cuma pengen nanya, di situ sampai terharu ya dengar mereka ngomong. Pengen tahu deh, pernah nggak suatu saat ngerasa bahwa kontennya itu diabaikan oleh orang lain? Terus gimana perasaannya? Terus gimana sih caranya bisa bangkit lagi? Itu aja deh. Kadang kan kita kalau udah ketemu gitu mentok, stop. Kayaknya diabaikan. Aku nggak suka diabaikan. Aku butuh spot gitu kan, butuh spot diperhatikan. Ternyata nggak enak diabaikan itu. Tapi kok ini dua orang ini mau diabaikan mau enggak, maju aja sampai kedua orang ini keren banget. Pokoknya saya bisa mau salut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Bu PJ loh yang ayo ikut technical meeting beliau. Tepuk tangan dong untuk Ibu Titi, keren banget. Ini Bu Titi mana materinya? Saya mau lihat. Aduh, masih di lapangan Pak, jam 12 malam ya, nanti saya kirim.
Itu. Terima kasih ya Ibu Titi ya, luar biasa banget loh ini value-nya gede banget ini ya, bermanfaat untuk banyak orang. Nah, tadi ada merasa nggak sih siapa Mr. Lam? Gitu. Siapa Pak Budi? Siapa dia gitu. Merasa bagaimana nih? Pertanyaan tadi itu apa pendapat atau yang apa yang disampaikan kepada audiens di sini seperti apa? Baik, lagi-lagi saya akan mengulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan bahwa ini bagi umat muslim ya, bagi umat muslim bahwa kita punya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suri tauladan bagi kita. Sesempurna beliau pun ada yang membenci, sesempurna beliau pun ada yang tidak mengikuti. Tetapi beliau benar-benar memegang apa yang sudah difirmankan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus maju berdakwah hingga akhirnya Islam berada di ujung dunia seperti itu. Maka dari situlah saya, apa sih saya gitu kan, siapa saya, tetapi saya ingin bermanfaat. Ketika kita meninggal, kita tidak tahu, harta tidak kita bawa, rumah segede apapun tidak bisa kita kubur seperti itu bersama kita, tetapi hanya amal yang kita miliki. Dari situlah mau ada yang nge-like, mau ada yang baca, yang terpenting kita sudah meninggal dan data. Nggak tahu kapan itu viral, nggak tahu kapan itu bisa trending topik. Banyak sekali berita-berita, kasus-kasus. Kemarin saya membaca berita tentang fenomena ada laki-laki yang dibohongi, ternyata istrinya adalah cowok, mohon maaf ya. Ya, itu berita tahun 2023, tetapi baru viral di tahun ini. Artinya ada satu waktu konten kita akan viral, konten kita akan bermanfaat bagi orang lain. Dari disitulah kita terus berusaha untuk memikirkan apa yang bisa kita berikan, tetapi jangan pikirkan apa yang orang katakan seperti itu. Terima kasih Mr. Lam. Ini kita punya waktu nggak Bu Titi? Karena kan katanya sampai 13.30 nih. Masih lanjut nih, masih lanjut. Oke. Aduh, dari tadi Pak Nova ini sudah ujuk-ujuk tangan. Aduh, ada Ibu Kepala Sekolah Al-Kahfi. Selamat datang. Baik, Pak Nova berikan pertanyaan yang singkat padat ya. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Koko. Ini saya boleh nanti yang mau menjawab siapa saja. Ini bagaimana cara memfasilitasi anak di dalam pembelajaran agar nanti pada aksi nyatanya itu atau proses di akhir pembelajarannya itu mereka membuat konten mungkin ya, tugasnya dengan konten kayak gitu, baik misalkan dia yang berkebutuhan visual, audio ataupun kinestetik mungkin ya. Nah, dari materi pembelajaran yang telah diberikan, bagaimana cara Mr. Lam ataupun Pak Budi agar anak terstimulus nanti di akhir produknya itu ataupun misalkan praktik pembelajaran itu membuat sebuah konten ya. Terima kasih banyak Pak Koko. Sendiri sudah tahu berhenti ya. Oke, jadi ini kategorinya untuk anak nih sepertinya ya. Nah, bagaimana nih Pak Budi agar terfasilitasi anak dengan konten-konten yang Pak Budi berikan? Nanti kita tanya tuh sama murid-murid di sini, apakah itu benar? Orangnya mana sih? Apa sudah pulang? Oh, di belakang. Oke, gimana Pak Budi? Baik, Bapak terima kasih. Di ujung lapangan sebelah kanan sebelah barat ya, kita membuka satu stand di mana anak-anak kita berikan fasilitas podcast untuk mewawancarai pejabat-pejabat yang datang. Tadi alhamdulillah sudah ada sekitar 6-7 yang diwawancari oleh peserta didik dalam kegiatan podcast. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana sekolah memfasilitasi minat dan bakat peserta didik di bidang digital. Nah, ketika dunia peserta didik ini adalah dunia digital, maka anggaran yang ada di RKS itu setidaknya harus mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang memfasilitasinya. Misalkan kemarin kita mengadakan peralatan podcast. Nah, udah itu khusus buat belajar anak-anak. Agar terus terasa kebermanfaatannya, di situ kita jadikan salah satu proyek P5. Dari produk akhirnya mereka bagaimana mampu menghasilkan satu konten yang memiliki value edukasi. Adapun hasil akhirnya tidak terlalu menjadi sebuah tujuan akhir, tetapi bagaimana mereka mampu berpikir kritis, berkolaborasi,
kemudian cakap digital dalam proses pelaksanaannya. Jadi itulah bagaimana kalau terutama nih Bapak Ibu guru kepala sekolah, setidaknya harus ada bagian dari RKS itu dianggarkan untuk memfasilitasi belajar murid. Salah besar kalau misalkan kita diminta untuk pembelajaran berpihak pada murid, tetapi dari RKS sendiri itu tidak berpihak pada murid. Nah ini yang harus kemungkinan Kementerian Pendidikan Nasional menjadikan guru penggerak sebagai calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah, mungkin arahnya ke sana. Jadi kita bisa memahami bagaimana kebutuhan belajar murid, kemudian berbasis aset dan lain sebagainya. Kira-kira jawabannya itu Pak. Jadi ada produk digital dan melalui proses P5 tadi gitu. Mungkin singkat saja. Jadi izin memberikan info bahwa sekolah saya walaupun berbasis pesantren, tetapi kita sudah mengadopsi smart classroom. Jadi baik itu guru, baik itu siswa sudah memegang alat belajar, produknya iPad seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Bapak tadi, bagaimana stakeholder itu mendukung untuk kemajuan siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Makanya ketika ada proyek P5, walaupun kita tidak bermuara, pokoknya di akhir itu harus ada video, di akhir itu harus ada produk berupa video seperti itu. Secara tidak langsung pun anak-anak sudah bikin sendiri seperti itu. Makanya ketika saya menjadi fasilitator saat itu mengangkat makanan tradisional dan permainan tradisional. Bagaimana anak-anak bisa mempraktekkan jengklek, peta umpet. Kemudian ketika makanan tradisional ada ketika misalkan di golongan NU ada tahlilan seperti itu, ada makanan-makanan ringan, beli di market dan sebagainya. Mereka ngonten hingga akhirnya produknya bisa dinikmati, bisa kita lihat, menjadi evaluasi bersama seperti itu. Artinya dari stakeholder mendukung, kita guru-guru yang sudah memiliki jiwa untuk bergerak, silakan sekolah kita bangun untuk bergerak seperti itu, sehingga tidak diperintah pun mereka bergerak sendiri seperti itu. Terima kasih, keren banget. Oke, thank you. Maaf ya sudah close katanya. Satu pertanyaan. Luar biasa banget antusias dari audiens hari ini, sesi kali ini. Luar biasa banget, keren banget. Jadi ini SMA ya, SMA. Kalau SD gimana ya? Beda tantangan lagi ya, sabar. Aduh, maaf. Maaf ya. Soalnya tadi cuma guru sama begitu. Murid, aku boleh nggak wakilin pengawas? Oh begitu? Iya. Coba Bu Titi. Boleh saya minta satu ya. Pertanyaannya boleh? Satu aja aku, please. Ya berarti ya. Mohon maaf Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, ternyata ada satu hal yang konsistensi, add value, kemudian jangan pikirkan apa yang mereka katakan, tapi apa yang kita ingin sampaikan apa itu penting banget ya. Coba dong statement dari sesi kita hari ini kali ini apa saja? Silakan dari Pak Budi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan anak-anak sekalian yang Bapak cintai, menjadi seorang guru, menjadi seorang hamba Allah itu bagaimana kita harus meninggalkan hal-hal yang positif. Maka itu hanya akan bisa kita lakukan itu dengan melakukan hal-hal yang positif. Nah, salah satu hal positif yang bisa terekam itu adalah dengan meninggalkan karya. Kita bagaimana bisa mengenal Imam Syafi'i itu dengan melihat karyanya. Kita bisa mengenal para ulama-ulama besar itu dengan meninggalkan kitab-kitabnya. Nah, kalau kita belum bisa sebagaimana ulama-ulama terdahulu, minimal kita meninggalkan konten-konten yang bermanfaat. Oke, baik. Dari saya tentunya satu hal semoga saja menjadi motivasi bagi kita semua. Kita tidak tahu amal apa yang menjadikan kita masuk surga, amal apa yang menjadikan Allah ridho sama kita. Masih teringat benar kisah ulama, ternyata yang menyebabkan beliau masuk surga adalah karena lalat menghinggap di tintanya saat menulis
Allah ridho, maka ulama tersebut masuk surga. Mungkin saja anak-anak didik kita yang mungkin saja kita melihat mereka nakal dalam tanda kutip, mereka balelo dalam tanda kutip, ternyata mereka lah yang menjadikan kita masuk dalam surga melalui konten kita seperti itu. Terima kasih banyak, ini so touching banget ya. Apa itu? Begini nih, kalau konten kreatornya itu motivator itu ya begini. Jadi semuanya itu dalam, semuanya itu punya core value-nya ada, semuanya dapat. Jadi bukan hanya yang kita lihat ya joget-joget semata gitu ya. Tapi ini luar biasa. Enggak, maksudnya kan kalau konten-konten sekarang kan begitu ya, banyak yang begitulah ya. Nah, ini ternyata nggak harus begitu pun bisa kok seperti itu. Nah, luar biasa banget. Terima kasih banyak Mr. Lam, terima kasih banyak Pak Budi. Tepuk tangan dong untuk mereka berdua yang luar biasa. Dan yang tak kalah kami berterima kasih adalah ada Karos di situ. Adalah semua audiens di sini yang dengan semangat dan luar biasa, dengan suara yang dan panas ini masih semangat. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama berlangsungnya sesi ini banyak salah kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup. Sebelumnya beda itu ya, kita tutup dulu ya. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.